Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu peserta kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita berharap semoga amal saleh dan ibadah yang selama ini kita lakukan menjadi amal saleh dan ibadah kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak dan ibu sekalian, kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita mulai, masih dalam tema nikah, dan kemarin sudah kita baca bab an-nafaqat, bab nafaqah. Sudah kita baca mukaddimahnya, di antara yang sudah kita sampaikan adalah tajibu 'alal insan nafaqatu nafsihi wa nafaqatu zaujatihi wa bahaimihi ma'al yasar wal i'sar. Menjadi kewajiban setiap orang untuk menghidupi dirinya, menghidupi istrinya, menghidupi binatang-binatang piaraannya. Jadi menafkahi diri, menafkahi keluarga, bahkan binatang piaraan, itu suatu kewajiban. Wan nafaqatu, berkaitan nafkah itu ada berapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ghinal munfik, kepemilikan atau memilikinya orang yang memberikan nafkah, bimalihi wa kasabihi au kasabihi, dengan harta dan hasil pekerjaannya. Yang kedua faqrul munfik alaihi, kebutuhan yang dinafkahi, ya. Karena nanti yang menjadi kewajiban seorang untuk dinafkahi itu tidak hanya istri dan keluarganya atau anak-anaknya, tetapi juga ada ibunya, ada saudara perempuannya dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan syarat faqrul munfik alaih, membutuhkannya orang yang dinafkahi.
Misalnya kita punya ibu, punya saudara perempuan, tapi dia tidak butuh, ya tentu tidak terpenuhi syaratnya. Wan nafaqatu muqayyadatun bil ma'ruf. Nafkah itu, kewajiban nafkah itu dibatasi dengan ketentuan uruf, kebiasaan atau ukuran laiknya atau kepatutannya, sehingga antara seorang dengan yang lainnya itu beda karena kemampuannya, beda karena kebutuhan yang dinafkahi, beda juga karena kebiasaan di komunitas itu, di lingkungannya. Kalau di kota misalnya seorang menghitung kewajiban nafkah keluarganya sekian ratus misalnya, sekian juta misalnya, tapi di kampung, di tempat lain beda. Itu namanya bil ma'ruf, ya. Tidak harus sama. Bikhtilafil awqat wal buldan wal ahwal. Perbedaan itu dipengaruhi oleh waktunya, oleh negaranya atau daerahnya atau letak geografisnya, wal ahwal dan situasinya, sehingga kewajiban yang menjadi amanah atau kewajiban bagi munfik yang berkewajiban memberi nafkah itu beda-beda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Setiap orang yang punya keleluasaan kasabnya, hartanya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dengan keleluasaannya. Dan barang siapa yang dibatasi, artinya rezekinya tidak luas, ya, terbatas, maka hendaklah dia memberikan nafkah seperti yang ia mampu. Mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa setiap orang kecuali sesuai kemampuannya. Begitu juga di ayat yang lain Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri dan anak-anak itu punya hak memperoleh nafkah sesuai kemampuan para suami, bil ma'ruf, dengan baik. Artinya ya kalau memang longgar, ya nafkah yang diberikan ya tentu longgar, tapi kalau tidak longgar ya sesuai kemampuan. Itu berapa poin-poin yang kemarin sudah secara sepintas kita sampaikan tentang nafkah itu, bahwa nafkah itu menjadi kewajiban setiap kita. Pertama adalah nafkah diri sendiri, dan yang kedua itu nafkah untuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Saking wajibnya seorang laki-laki menafkahi istrinya, maka pada hadis berikut ini ada cerita tentang seorang istri yang bernama Hindun. Dia istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan orang kaya tetapi bakhil. Maka kemudian si Hindun itu lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, suami saya bakhil, apakah saya boleh mencuri uang suami saya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, boleh, sesuai hak kamu untuk dinafkahi.
Nanti hadis ini dibahas panjang, tetapi kemudian tidak dibahas di sini. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau suami yang nyuri uang istri karena istri bisa dapat uang banyak? Beda hukumnya, haram. Kalau suami nyuri uang milik istri, hasil dari dia mencari sendiri, seberapapun kecilnya, tanpa sepengetahuan istri, itu haram. Tetap berlaku hukum sarqah, hukum mencuri, karena suami atau istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Beda kalau istri tidak dinafkahi oleh suami, padahal suaminya kaya, dia mencuri hartanya suami, itu tidak berlaku hukum sarqah, tidak berlaku hukum mencuri. Sehingga tentu dalam batas-batas wajar kalau sampai mencurinya sebanyak-banyaknya untuk poya-poya, itu ya lain soal. Baik, kita baca hadis dan penjelasannya biar lebih jelas. Hadis ke-990, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun binti Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, pernah lapor pada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya Hindun itu, rajulun sahihun, seorang laki-laki yang sangat bakhil. Sahihun itu berasal dari kata suhun. Dalam Al-Quran itu wa mayyuqa suhha nafsihi. Jadi bakhil yang kebangetan gitu, sahih. Laki-laki yang bakhil la yu'tini minan nafaqah, tidak memberikan nafkah kepadaku, ma yakfini wa yakfi bunayya, yang cukup untuk hidupku dan hidup anak-anakku, illa ma akhadtu mimmalihi bighairi ilmihi, kecuali kalau saya mengambil hartanya bighairi ilmihi, tanpa sepengetahuan suamiku itu. Fahal alayya fi dzalika min junah, apakah itu boleh bagi saya, kata Hindun kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, khudzi mimmalihi bil ma'ruf, ya silahkan ambil hartanya bil ma'ruf, sepatutnya, sepantasnya, mayakfika, yang cukup bagimu dan cukup untuk nafkah anak-anakmu. Ini hadis muttafaq alaih, artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Apa pengertian dari hadis ini? Akhadal ulama min hadzal hadis ahkaman kasiratan, hanya hukum-hukum yang disimpulkan dari hadis ini. Yang pertama adalah wujubu nafaqatiz zaujah wal aulad, wa annahu yahtasu bihal ab wala tusyarikuhul fiha wala ghairaha minal aqarib. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, dan itu hanya kewajiban laki-laki, al-ab, ya. Fala tusyarikuhul tidak menjadi kewajiban istri. Jadi istri cari uang atau tidak, dia tidak wajib. Tetapi bukan berarti tidak boleh, ya. Bukan berarti tidak boleh, tentu sesuai kesepakatan bersama antara berdua. Tetapi yang wajib sesungguhnya adalah suami. Dan nanti dia suami juga punya kewajiban nafkah kepada yang lain-lain,
ibunya, saudara perempuannya dan lain-lainnya selain anak-anaknya itu ya. Karena itu nanti ini mulai terjawab kenapa waris itu lidzakari mislu hazil unsayain, laki-laki punya jatah 2 kali lipat dari perempuan. Jadi kalau kita punya anak 4, yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan, maka warisan kita, harta kita yang diwarisi anak 4 itu, tapi 2 laki-laki 2 perempuan, itu tidak dibagi 4, tetapi dibagi 6. Kita punya harta 60 miliar misalnya, kakek 60 juta lah gitu ya, 60 juta. Anak kita 4, yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan, maka harta itu bagi 6, tidak dibagi 4. Nah 2 laki-laki itu dapatnya 20 juta. Nah yang perempuan 10 juta. Karena apa? Salah satu alasannya laki-laki itu punya kewajiban menafkahi selain istri dan anaknya adalah ibunya dan saudara perempuannya. Kalau sampai ada ibu terlantar karena sudah janda, karena sudah tidak punya harta lagi, kalau ada seorang perempuan atau saudara perempuan itu terlantar karena tidak punya siapa-siapa, yang dosa itu anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Anak perempuan bebas dari kewajiban menafkahi orang tuanya atau saudara kandung lainnya. Dia tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa ibu kamu kok terlantar, kenapa ibu kamu kok tidak bisa makan dan sebagainya, kenapa saudara perempuan kamu terlantar dan sebagainya. Tidak. Yang ditanya oleh Allah nanti adalah anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Itulah makanya lidzakari mislu hazil unsayain, dalam waris laki-laki itu punya 2 hak lebih banyak daripada perempuan. Yang nanti kalau dikalkulasi pada akhirnya ya 2 jatah lebih banyak itu, 2 kali lebih banyak jatah, ya bisa jadi malah nanti tidak punya apa-apa. Kalau hak perempuan, jatah perempuan kan utuh, dia tidak boleh tidak perlu dipotong untuk nafkah ibu dan saudara perempuannya, saudara lainnya. Tapi kalau laki-laki itu punya kewajiban itu yang pertama. Yang kedua, an-nafaqatu taqdiru bihaliz zauji wa halil munfik min haitsul ghina wal faqri wa wasatil hal. Seberapa nafkah yang jadi kewajiban laki-laki itu ya diukur sesuai dengan kemampuan si suami dan kondisi si orang yang dinafkahi tadi, bil ma'ruf tadi. Jadi tidak bisa ditetapkan nominal berapa, tapi sesuai kemampuan laki-laki dan sesuai hal keadaan si yang kita nafkahi itu ya. Innan nafaqata takunu bil ma'ruf wa mana dzalika bil 'urfi wal 'ada wa za yakhtalifu bi ikhtilafiz zaman wal makan. Jadi kebiasaan lingkungan juga bisa mempengaruhi seberapa kewajiban seorang suami, seorang laki-laki menafkahi orang-orang yang jadi tanggungannya. Dan ini juga nanti terkait dengan mohon maaf hukum ketika nanti ada peristiwa perceraian seorang istri, ketika atau seorang suami istri atau salah satu suami istri, salah satu keluarga suami istri, kalau ada persoalan perceraian dan kemudian misalnya saling menghitung hak masing-masing,
maka istri bisa menuntut hak nafkah kepada suaminya. Perhitungannya itu selain kemampuan suami juga uraf atau kepatutan di lingkungan itu, sesuai kebiasaan. Misalnya kalau di kota Semarang, seorang itu ukuran makan, ukuran pakaian, ukuran rumah senilai berapa, tinggal dikalikan berapa hari dan sebagainya. Tapi kalau di kampung beda lagi gitu. Jadi takunu bil ma'ruf. Inna man wujibat alaihin nafaqah falam yunfik sahhan falam yunfik suhan fa innahu yukhadhu min malihi walau bi ghairi ilmihi. Orang perempuan yang punya hak diberi nafkah oleh suaminya tetapi tidak karena kebakhilannya, maka dia boleh untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Liannaha nafqatun wajibatun alaihi, karena si istri itu punya hak untuk dinafkahi oleh suaminya. Tapi tadi tidak berlaku hukum sebaliknya ya. Tidak berlaku hukum sebaliknya, suami boleh mengambil kekayaan atau harta istrinya. Talafal ulama hal amran Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin antakhudha mim mali zawjiha hukmun fayakunu mim babil hukmi alal ghaib am annaha fatwa. Para ulama berbeda pendapat apakah membolehkannya Nabi kepada Hindun atau memerintahkannya Nabi kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya itu apakah sebagai hukum atau pemutusan ya, penetapan hukum ya, apakah termasuk fatwa ya, fatwa atau nasihat Nabi. Faqala ulama, para ulama berkata inna hadhil qissah mutaraddidatun baina kauniha. Para ulama memang bimbang, mutaraddidah, ragu-ragu apakah ini hanya sebagai fatwa sehingga tidak bisa diberlakukan bagi yang lainnya karena mungkin kasuistis, wa baina kauniha hukman, ataukah ini penetapan hukum Nabi, wa kauniha fatyan aqrabu li'annahu lam yutalibuha bi bayyinatin. Para ulama lebih mensepakati bahwa ini adalah fatwa Nabi pada kasus antara Hindun dengan suaminya Abu Sufyan yang tadi tidak memberikan hak si istri dalam nafkahnya itu. Wa minhu, ada hukum lain selain persoalan nafkah, yaitu anna hadhihi syikayah wa amsalihha la ta'tabiru minal ghibah al muharramah. Apa yang dilakukan Hindun wadul ya, lapor pada Nabi, itu tidak masuk kategori ghibah yang tadi dibaca oleh Imam, wailul likulli humazatil lumazah dan seterusnya itu. Jadi seorang yang mengadukan pada ulil amri tentang dirinya sehingga sampai menyebutkan keburukan orang lain. Hindun lapor pada Nabi karena haknya tidak dicukupi sampai menyebut kebakhilan suaminya, itu tidak termasuk ghibah, tidak termasuk menyebut keburukan orang lain. Li'annaha rufi'at amroha ila uli amriha, karena Hindun sedang menyampaikan persoalannya, ingin solusi dari Nabi. Wa izalati muslimatiha, dia ingin mencari solusi
Sehingga ketika ada di antara kita saudara sekalian, para bapak dan ibu, menyampaikan pada yang berwenang tentunya, bukan sekadar teman ngerasani ya, bukan sekadar teman di grup WA, tapi kepada yang ulil amri, menyampaikan hal keburukan seseorang terkait haknya, itu tidak termasuk al-ghibah al-muharramah, tidak termasuk ghibah atau menyebut keburukan orang lain yang itu dilarang. Sepanjang tadi yang dilapori memang bisa menyelesaikan persoalan, kemudian kita menyampaikannya itu karena memang terkait dengan hak kita, karena memang terkait dengan urusan kita. Seperti seorang saksi ketika dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi suatu persoalan, dan pihak pengadilan meminta untuk dia menyebut tentang sesuatu, tentang seseorang, bahkan sampai mengatakan tentang keburukannya, itu tidak termasuk ghibah muharramah, tidak termasuk ngerasani, karena memang itu tuntutan hukum, boleh ya. Dan yang tidak boleh, yang dilarang justru menyembunyikan kesaksian. Itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Misalnya kita jadi saksi, dipanggil di pengadilan, dimintai keterangan tentang si A, karena si A itu sedang berpersoalan hukum dengan seorang lainnya. Nah, ketika kita justru nutup-nutupi si A tentang keburukannya, alasannya, wah maaf yang mulia hakim, saya tidak mau ghibah, tidak bisa, karena itu tuntutan pengadilan. Ya harus kita katakan apa adanya. Setahu saya memang si A itu pernah melakukan apa-apa 1, 2, 3 begitu, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Menjadi saksi itu hal yang kewajiban bagi dia untuk mengatakan apa adanya, dan ketika menyembunyikan kesaksian atau bohong dalam kesaksian itu, selain dia termasuk al-kabair, nanti dia juga sanksinya tidak boleh lagi jadi saksi pada kesempatan yang lain. Itu yang ke-7, bahwa ghibahnya Hindun tentang suaminya itu tidak termasuk ghibah karena terkait dengan haknya. Wa minu jawazu mukhatabatil mar'ati al ajnabiyah lil haja wa indal amni minal fitnah. Dari hadis ini juga ada hukum bolehnya seorang perempuan bukan muhrim berkomunikasi dengan orang lain yang bukan muhrim ya, Nabi dalam hal ini, itu asal bisa terjaga fitnahnya ya. Jadi boleh seorang ibu-ibu, mama bukan muhrim menyampaikan pada bapak-bapak lainnya, asal dia memang ulil amri atau orang yang bisa akan menyelesaikan persoalan, asal terpelihara dari fitnah ya, tentu dijaga cara menyampaikannya, tentu dijaga juga di mana menyampaikannya. Kalau memang memungkinkan harus ada orang ketiga, jangan sampai hanya sendiri dan sebagainya. Itu ketentuan-ketentuan itu harus diperhatikan, betapapun sesungguhnya boleh ketika ada kepentingan. Umumul hadis wujubu nafaqatil aulad wa in kanu kubbaron. Pemahaman umum dari hadis ini bahwa memberikan nafkah kepada anak-anak itu suatu kewajiban walaupun mereka sudah dewasa ya. Tetapi tadi asal syarat di atas terpenuhi 2 itu, yaitu ghinal munfik wa faqrul munfik alaih. Yang memberi nafkah memang mampu, kemudian yang dinafkahi membutuhkannya,
Qala ta'ala, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan pada para anak-anak al-maulud itu punya hak memperoleh rizki, memperoleh pakaian bil ma'ruf secara patut. Wa minhu dalilun ala anna man ta'adzara alaihi istifa'u ma yajibu lahu ayahuzahu walau ala sabilil khafiyah wa yusammiha ulama mas'alatu zafri. Ya. Ini juga menjadi dalil bolehnya seseorang untuk tadi mengambil haknya, mengambil harta suami dengan cara al-khafiyah, sembunyi-sembunyi, sepanjang memang dia tidak diberi haknya, dan para ulama menyebutnya sebagai mas'alatu zafri, meminta hak, menuntut hak. Ya. Itu boleh seorang istri menuntut hak untuk dirinya dari suami dengan cara khafiyah, dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu hadis pertama dari bab nafkah ini, bahwa seorang suami punya kewajiban betapapun untuk memberikan nafkah pada istri, anak-anak, dan nanti para pihak lainnya, dan seberapapun kemampuannya harus dilakukan. Dan nafkah itu biqadril ma'ruf, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan yang bersangkutan. Hadis yang kedua, wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu qala qadimnal Madinah faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar yahtubun nas wa yaqul. Diceritakan oleh Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu bahwa ketika kami datang ke Madinah, saat itu Rasulullah sedang berdiri di atas mimbar dan dia berpidato, berkhutbah di hadapan manusia. Dia berkata, beliau bersabda, yatul mautil uliya, yatul mauti al-uliya wa bada biman ta'ul ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Rawahun Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni. Khutbah Rasul, pidato Rasul, yatul mauti al-uliya, tangan orang yang memberi itu lebih utama, lebih tinggi, dan mulailah dengan orang yang punya keterkaitan keluarga denganmu, ummuka wa abaka, ibumu dan ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, summa adnaka fa adnaka, baru kemudian kerabat lainnya yang lebih dekat dan lebih dekat. Ya. Ini yang nanti menjadi dalil oleh para ulama menyimpulkan bahwa selain tadi istri dan anak-anak yang menjadi kewajiban utama bagi seorang laki-laki, juga ada kewajiban lain seorang laki-laki untuk menafkahi pertama ibunya, kedua bapaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, dan kemudian kerabat berikut yang lebih dekat. Sepanjang tadi kembali ke syarat yang tadi, yang berkewajiban menafkahi memang punya, bisa, mampu, dan kemudian yang dinafkahi memang butuh. Ya. Jadi tidak bisa seorang laki-laki kaya raya, kemudian ibunya miskin sama sekali, ayahnya sampai terlantar, saudara perempuannya juga begitu, saudara laki-lakinya juga begitu. Sedekah, nafkah terbaik atau terwajib adalah ini urutannya: ibumu, bapakmu, saudara perempuan, saudara laki-laki, baru kemudian yang terdekat dan seterusnya. Itu kewajiban nafkah. Hadis ini sesungguhnya adalah hadis terkait atau satu redaksi
dengan hadis yang sudah terkenal ya, yaitu al-yadul auliya khairun minal yadis sufla wa bada' biman ta'ul. Rasulullah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah nafkah kamu itu dengan orang yang ta'ul, orang yang terkait hubungan keluarga dengan saudara. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait hadis ini, anna rajulan atan nabi, seorang laki-laki mendatangi Nabi, kemudian dia bertanya pada Rasulullah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abarru ya Rasulullah, siapakah yang lebih harus aku sikapi dengan baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ummuka summa qala man, qala ummuka summa qala man, qala abaka. Jadi seorang tanya pada Rasulullah, siapakah yang paling harus saya perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu sampai 2-3 kali, baru kemudian yang keempat baru ayahmu. Ini nanti juga disimpulkan para ulama, antara ibu dan bapak itu lebih wajib berbirrul walidain pada ibu sampai 3 kali lipat dibanding dengan ayah. Bukan hanya betapa jasa ibu lebih banyak daripada ayah, tetapi karena kondisi objektif ibu dan ayah memang beda ya. Seorang ibu tentu membutuhkan perlindungan lebih daripada anaknya ketika sudah pada masa umur uzur dibanding ayahnya ya. Kalau ayahnya karena laki-laki, semestinya dia lebih bisa menjaga diri, melindungi diri dibanding ibunya. Karena itu Rasulullah menyebut ibu 3 kali, baru ayah 1 kali. Berapa kesimpulan dari hadis ini? Fil hadis bayanu fadil munfik wal mutasaddiq. Hadis ini menegaskan keutamaan al-munfik, orang yang memberikan nafkah, dan orang yang memberikan sedekah dibanding dengan yang diberi nafkah, diberi sedekah tentunya. Saya kira ini sudah maklum ya. Tajibul bada'a bin nafaqat al-wajibah. Ini yang kedua, wajibnya memulai nafkah itu kepada yang wajib. Minaz zaujah wal furu' wal usul wal mamalik, yaitu terdekat adalah istri, anak, kemudian baru saudara yang pokok-pokok dan yang lebih dekat lagi. Fan nafsu hiyal aula, memberi nafkah diri sendiri itu juga terpenting. Jadi menghidupi diri sendiri itu juga terpenting. Summa man tajibu nafaqatuhum, baru kemudian pihak-pihak yang memang menjadi kewajibannya menanggung nafkahnya, wa muzauja wal mamalik wal bahaim, yaitu istri, mamalik, bekas budak yang dimerdekakan, wal bahaim, dan binatang-binatang piaraan. Al hadis fihi taqdimul summal ab summal ikhwan summal aqrab fal aqrab hasba darajatihim fil irsi wal qurbi. Hadis ini juga menegaskan prioritas kewajiban nafkah ya. Pertama ibu, kemudian ayah, kemudian saudara-saudara kandung, kemudian kerabat-kerabat lain yang lebih dekat ya. Sehingga ketika kita punya ibu, punya orang tua termasuk bapak, dan mereka sudah pada usia uzur, tidak mungkin lagi untuk mencari nafkah untuk dirinya, itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk menanggung nafkah mereka sampai tercukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, tidak hanya makannya,
tapi juga sandangnya, tapi juga tempat tinggalnya. Dan itu bukan kewajiban anak perempuan, ya, tapi anak laki-laki. Dalam Al-Quran disebutkan wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya pada kerabat. Yang dimaksud hak di situ adalah hak nafkah tadi. Fakullu qaribin lahu ala qaribihi haqqun wal huquq mutafawitatun. Setiap kerabat itu punya hak untuk diberikan nafkah, dan hak-hak mereka mutafawitatun, proporsional. Ada yang mungkin cukup sedikit, ada yang harus banyak, dan sebagainya. Wa yustaratu li wujubi nafaqatil qarib min usulin wa furu'in wa hawasi 'alal munfik faqrul munfik alaihi. Ini kembali pada yang tadi di atas. Syarat wajibnya nafkah itu adalah yang memberikan nafkah mampu, yang diberi nafkah itu butuh, ya. Seberapa mampunya itu relatif, seberapa butuhnya juga relatif, ya. Jadi tidak bisa diratakan, disamakan antara satu dengan yang lain. Wa 'alal warisi mislu zalik, begitulah pada yang memberi, yang mewarisi itu sepadan. Artinya bahwa orang-orang yang menjadi kewajiban kita memberi nafkah itu dari terdekat, kemudian agak jauh dan seterusnya, itu menjadi kewajiban nafkah bagi kita. Al-Qadi berkata, Qadi Ayat berkata, al-hadisu fihi annal umma ahaqqu minal abi bil bir wa huwa madhabu jumhuril ulama, bahwa ibu itu lebih punya hak untuk disikapi baik oleh anaknya dibanding bapaknya, dan ini kesepakatan para ulama. Dan para ulama juga bersepakat wujubu nafaqatil aqarib fil jumlah, secara umum kewajiban memberikan nafkah pada kerabat. Wahtalafu fi madari hadhihi nafaqah, tapi mereka berbeda ketentuan tentang nafkah ini. Imam Malik berpendapat ila anna la tajibu illa lil abi wal Imam Malik berpendapat itu yang wajib itu hanya bapak dan ibu, dunal ajdad, tidak sampai ke kakek nenek. Jadi yang wajib nafkah itu adalah hanya orang tua setingkat di atasnya menurut Imam Malik, sehingga kakek-kakek kita, atas kita, itu bukan kewajiban kita. Wa dzaba Abu Hanifah ila subutin nafaqah lil usul wal furu wal hawas wal hawasi, walakin rakhasa fi wujubil infaq ala dzawil qarabah al maharim. Abu Hanifah berpendapat kewajiban nafkah itu hanya pada dzawil qarabah wal maharim, pada semua kerabat dan yang muhrim dengan kita, jadi hubungan keluarga mahram dengan kita. Wa dzhabal Imam Ahmad ila wujubin nafaqah fil usul wal furu sawaun akanu warisin aw ghaira warisin. Menurut Imam Ahmad, yang menjadi tanggungan seseorang itu adalah ya semua kerabat yang memang punya hak waris, asal dia memang masih hubungan ada hubungan mahram dengan kita. Istadalla Malik ala wujubi nafaqati waladi sulbi walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Imam Malik mendasarkan kewajiban seorang menafkahi anak kandung itu dengan firman-Nya wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi anak itu punya hak untuk diberikan rezeki, diberikan pakaiannya dengan patut, secara patut. Wa bihaqil abi wal ummi, begitu juga orang tua baik bapak maupun ibu, itu wabil walidaini ihsana dalilnya. Kepada orang tua itu harus bersikap ihsan, berbuat baik, ya.
Dan juga hadis yang tadi di atas cerita tentang Hindun dan suaminya itu, khudhi ma yakfika wa walatika bil ma'ruf. Kata Nabi pada Hindun, kamu boleh mengambil dari harta suamimu secara patut yang cukup untuk bagimu, yang cukup untuk maisah kehidupan kamu dan anak-anakmu. Dan juga Rasulullah pernah berkata, inna atayyaba ma'akaltum min kasabikum wa inna auladakum min kasabikum. Sebaik-baik yang kamu makan adalah hasil jerih payahmu, dan sesungguhnya anak-anak kamu itu punya hak dari hasil jerih kamu itu. Dan hadis-hadis yang lain yang isinya sama, bahwa anak dan keluarga kita punya hak dari kita, nafkah mereka, baik terkait dengan makannya, pakaiannya maupun rumahnya. Saya kira itu para bapak dan ibu sekalian, berapa dua hadis tentang kewajiban nafkah. Yang paling utama adalah orang terdekat, yaitu istri dan anak-anak kita, baru kemudian pada kerabat-kerabat lainnya sesudah itu, yaitu ibu dan bapak kita, orang tua, dan kemudian saudara perempuan, saudara laki-laki, dengan syarat tadi kita memang mampu memberikan nafkah itu, dan yang kita nafkahi itu memang membutuhkannya. Tapi kalau dua syarat itu tidak tercukupi, maka tidak ada ketentuan tentang kewajiban nafkah itu. Tetapi usaha untuk mencukupi itu, untuk melaksanakan kewajiban itu adalah suatu kewajiban. Betapapun hasil dari ikhtiar kita, tetap kita kembalikan kepada qadarullah, pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain ke bawah, ini bahasanya hampir sama, tentang bagaimana seorang itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada al-qarib bi fardin hakimin syar'iyyin, memberikan nafkah pada yang dekat dengan kewajiban sesuai syariat. Saya kira itu yang hari ini kita baca dan kita pelajari dari kitab Tawdihul Ahkam ini, dan mungkin ini hari terakhir sebelum siam, seperti kemarin yang dibahas Ketua Panitia Ramadan. Kelihatannya kajian ini mau dipindah dipindah waktunya sore nggih Pak Ridho nggih. Ya, nanti kita melanjutkan baca ini menjelang maghrib, ya sesuai jadwal oleh panitia nanti, dan subuh nanti semuanya hanya untuk kultum ya Pak Ridho ya, kultum yang nanti jadwalnya sudah disusun oleh panitia. Saya kira itu, semoga kita diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan walafiatan untuk bisa memakmurkan Ramadan dengan amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.